Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas SKI tentang upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim atau Yahudi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik Pak. Selanjutnya sebelum kita masuk pada pembahasan, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama tentang piagam Madinah, dan yang kedua adalah upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesempatan dengan kelompok non-muslim. Siapa kelompok non-muslimnya? Yaitu kaum Yahudi, karena di Madinah itu bukan cuma umat Islam saja, tapi ada kaum Yahudinya juga. Baik anak-anak, lihat gambar di slide ini atau di video ini. Kalian perhatikan apa gambarnya. Ini adalah gambar piagam Madinah yang dahulu dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memberikan satu peraturan bagi kaum Yahudi dan juga kaum Islam. Sejarahnya kita perhatikan. Ini adalah sejarah dari piagam Madinah, dan piagam Madinah ini merupakan undang-undang, ya, undang-undang pertama di dunia. Paling pertama yang dibuat oleh manusia adalah piagam Madinah. Bagaimanakah sejarahnya? Sejarah piagam Madinah atau disebut juga dengan Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib yang pada waktu itu dikenal dengan nama Madinah, Yathrib, ya. Nah, dari situlah kemudian perjanjian ini muncul atau piagam ini muncul dengan nama piagam Madinah, yang disebut juga sebagai Konstitusi Madinah. Apa sih konstitusi? Konstitusi itu adalah undang-undang atau sesuatu yang mengatur, ya, yang mengatur suatu negara. Sehingga dibuatlah piagam Madinah ini untuk mengatur, ya, mengatur semua rakyat agar bisa tunduk kepada undang-undang Madinah ini. Karena kenapa tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya di kota Madinah atau di negara Madinah itu ketika dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada di situ rakyatnya bukan hanya kaum muhajirin yang berasal dari bangsa Arab Mekah ataupun dari kaum Ansor yang memang berasal dari Madinah itu sendiri, tapi juga ada dari kaum Yahudinya. Sehingga dibuatlah piagam Madinah untuk mengatur segala aturan yang berlaku di kota Madinah. Kemudian latar belakangnya daripada piagam Madinah atau dibuatnya piagam Madinah adalah piagam Madinah ini dimulai karena adanya pertentangan antara kaum masyarakat di Madinah. Piagam Madinah ditulis pada tahun 622 Masehi di kota Madinah. Piagam ini pun diklaim, ya, atau disebut sebagai konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Naskah piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sementara 24 pasal yang lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk umat Yahudi, ya. Jadi latar belakang pembuatan atau latar belakang munculnya piagam Madinah ini karena memang di wilayah itu masih ada kaum yang lainnya, ya, kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani.
Lalu apa isi dan naskah Piagam Madinah? Kita lihat ini walaupun ada 47 pasal, tapi kita akan membahas hanya beberapa saja yang memang nggak perlu 47 pasal, perlu banyak kita bahas untuk sampai 47 pasal. Yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Jadi ketika ada perang, Yahudi dan Islam harus ikut serta. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya, kecuali bagi yang berbuat jahat atau yang membangkang terhadap piagam atau undang-undang Madinah ini. Jadi dari isi dan naskah Piagam Madinah ini kita jelas, semua yang berada di kota Madinah, semua yang berada di negara Madinah harus ikut, harus taat terhadap Piagam Madinah atau undang-undang Madinah, termasuk kaum Yahudi. Kalau memang dia menetap di situ, dia harus dengan agamanya mereka, dan Muslim pun sama dengan agamanya mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun di ayat terakhir menyatakan bahwasanya lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi harus dibedakan. Kalau masalah agama silakan masing-masing untuk peribadatannya. Tapi kalau misalnya memang dia sifatnya adalah dia sifatnya adalah sosial, ketika sifatnya sosial, ayo sama-sama, sama-sama di dalam Piagam Madinah ini, sama-sama ketika ada peperangan, sama-sama kita pertahankan kota Madinah dari ancaman atau serangan dari pihak-pihak luar yang memang ingin menguasai kota Madinah. Jadi semuanya harus saling membantu, termasuk tolong menolong antar kaum Muslimin dengan kaum Yahudi. Jangan ini terpisah. Semua tetap harus mentaati daripada Piagam Madinah itu sendiri. Karena apa? Karena kaum Muslimin dan kaum Yahudi di kota Madinah itu hidupnya sudah berdampingan, sehingga mereka harus punya satu peraturan yang memang mengatur mereka, mengatur dalam hal kemasyarakatannya, mengatur dalam hal sosialnya. Contoh seperti yang tadi disebutkan, tolong menolong, kemudian saling berbuat kebaikan, kemudian saling mengingatkan kalau ada terjadi kezaliman atau terjadi penganiayaan terhadap misalnya salah satu kaum Yahudi dianiaya oleh kaum Muslim, itu harus diingatkan, atau sebaliknya, Oke anak-anakku yang berbahagia, untuk materinya itu saja tentang Piagam Madinah. Nanti untuk tugasnya silakan kalian perhatikan, ada 2 tugas, cukup mudah. Kalian hanya menulis kesimpulan di buku SKI minimal 7 baris, kesimpulan 7 baris, maksimalnya silakan. Kalau yang bisa 20 baris monggo Kemudian kedua, tuliskan hikmah apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini. Minimal 3 minimal 3, dan maksimal boleh 10. Nanti dikirim ke classroom dikirim tugasnya ke classroom, dikerjakan dulu di buku tulis SKI, kemudian difoto dan langsung dikirim ke classroom. Baik anak-anakku yang berbahagia, ini untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan, dan ingat harus selalu rajin belajar Baik anak-anakku yang berbahagia, terima kasih atas segala perhatiannya. Simak terus video Bapak, dan simak terus channel Bapak, karena semua pembelajaran yang memang berkaitan dengan video
akan Bapak unduh atau Bapak akan bagikan di channel YouTube Pak Yanto sendiri. Oke, anak-anakku yang berbahagia, itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.